Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Pak Sparta. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai Risk of Financial Institution. Sebelumnya kami berterima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Bapak Profesor Dr. Sparta. Mungkin kita langsung next aja, Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Salsabila Reski Karesti dengan NIM 2022 12111033. Lalu saya bersama dua rekan saya yaitu Amelia Reza Putri dengan NIM 2022 12111032 dan ada Alda Moda Saputri dengan NIM 2022 12111038. Mungkin kita lanjut aja. Next, Kak. Nah, sebelum kita membahas mengenai risk of financial institution secara lebih dalam, saya mau menjelaskan dulu definisi dari risk of financial institution itu sendiri. Nah, risk of financial institution itu adalah berbagai jenis risiko yang akan dihadapi oleh lembaga keuangan. Misal seperti bank, perusahaan asuransi, dan lembaga pembiayaan dalam menjalankan aktivitasnya. Nah, risiko ini dapat memengaruhi profitabilitas, stabilitas keuangan, dan kemampuan lembaga keuangan dalam memenuhi kewajiban mereka itu sendiri. Next. Nah, kenapa risiko dari financial institution itu penting? Karena lembaga keuangan itu memainkan peran penting dalam sistem ekonomi. Nah, jika resiko itu tidak dikelola dengan baik, maka dampaknya bisa meluas. Misal, mulai dari keberanggotaan institusi hingga krisis ekonomi yang lebih besar. Oleh karena itu, pemahaman dan pengelolaan risiko yang efektif itu perlu dan menjadi kunci keberlanjutan dari industri keuangan itu sendiri. Next. Nah, dari bab ini kita akan membahas mengenai tujuan utama dari pengelolaan FI itu sendiri, yaitu adalah untuk meningkatkan bagi pemiliknya. Namun, hal ini tuh sering mengorbankan resiko yang lebih. Nah, bab ini itu akan menguraikan berbagai risiko yang dihadapi. Nanti akan dijelaskan juga sama rekan-rekan saya, Amelia dan Alda. Misal kita akan menguraikan risiko seperti interest rate risk atau risiko suku bunga, terus juga risiko kredit atau credit risk, ada liquidity risk atau risiko likuiditas, foreign exchange risk atau risiko nilai tukar mata uang, terus country eh, sovereign risk atau risiko negara, off balance sheet risk atau risiko di luar negeri, teknologi and operational risk atau risiko teknologi dan operasional, serta yang terakhir adalah insolvency risk atau risiko kebangkrutan. Next. Nah, risk faced by financial intermediaries. Jadi ini ada artinya lah yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, interest rate itu apa sih? Interest risk itu adalah risiko yang ditanggung oleh FI ketika jatuh tempo aset dan kewajibannya itu tidak cocok. Sedangkan credit risk itu adalah risiko yang bahwa arus kas yang dijanjikan dari pinjaman dan surat berharga yang dimiliki FIs mungkin tidak dibayar secara penuh, maka menjadi resiko. Lalu kalau liquidity risk atau resiko likuiditas, itu risiko bahwa lonjakan tiba-tiba dalam penarikan kewajiban mungkin mengharuskan si FI ini untuk melikuidasi aset dalam waktu yang sangat singkat dan dengan harga di bawah harga pasar wajar. Lalu ada foreign exchange risk, yaitu risiko bahwa perubahan nilai tukar itu dapat mengaruhi nilai aset dan liabilitas suatu negara dalam mata uang non-domestik. Lalu ada country or sovereign risk, itu risiko bahwa pembayaran kembali dapat
dari peminjam luar negeri dapat terganggu karena pembatasan, intervensi, atau campur tangan dari pemerintah asing. Next. Nah, lanjut, market risk itu adalah risiko yang timbul dari aset dan liabilitas dalam buku perdagangan FI, maaf, karena perubahan suku bunga, nilai tukar, dan harga lainnya. Lalu ada off balance sheet risk, yaitu risiko yang ditanggung oleh suatu lembaga sebagai akibat dari aktivitas yang terkait dengan aktiva dan kewajiban kontingensi yang berada di luar neraca. Terus ada technology risk, yaitu risiko yang ditanggung oleh FI ketika investasi teknologinya tidak menghasilkan penghematan biaya yang diantisipasi. Terus ada operational risk, yaitu risiko bahwa teknologi, audit, pemantauan, dan sistem pendukung lainnya yang ada mungkin tidak berfungsi atau rusak. Dan yang terakhir ada insolvency risk, yaitu risiko bahwa suatu em, FI mungkin tidak memiliki cukup modal untuk mengimbangi penurunan tiba-tiba dalam asetnya. Nah, dari itu kita bisa lihat di sini lanjut ada interest rate risk. Nah, interest risk kan tadi sudah dibahas bahwa risiko yang terjadi ketika perubahan suku bunga yang menyebabkan ketidakseimbangan antara aset dan liabilitas suatu lembaga keuangan. Tapi dari interest rate ini itu ada dua jenis risiko utama dalam di sini. Yang pertama ada refinancing risk sama reinvestment risk. Nah, kalau refinancing risk itu ada risiko bahwa biaya pinjaman itu akan meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan imbal hasil dari aset investasi. Contohnya kayak suku bunga naik. Nah, itu bank yang memberikan pinjaman bunga itu tetap mengalami penurunan penurunan keuntungan gitu. Sedangkan yang kedua adalah reinvestment risk atau risiko bahwa pendapatan dari investasi yang baru itu akan lebih rendah dibandingkan dengan biaya dana yang digunakan. Contohnya seperti suku bunga turun. Jadi bank yang bergantung pada investasi bunga itu variabel mengalami penurunan dari pendapatan tersebut. Itu. Next. Oke, ini udah di mentionnya tadi kan jika suku bunga naik, bank memberikan pinjaman dengan bunga tetap akan mengalami penurunan. Alda masih yang tadi, Alda? Ya, sebelumnya ya. Akan mengalami penurunan keuntungan karena biaya dana meningkat tadi kan. Nah, jika suku bunga turun, bank yang mengandalkan investasi dengan bunga variabel akan mengalami penurunan dari pendapatan tersebut. Gitu. Next. Nah, selanjutnya ada credit risk. Nah, credit risk itu yang sudah dimention sebelumnya adalah resiko utama bagi lembaga keuangan yang memberikan pinjaman. Nah, risiko ini itu muncul ketika peminjam tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjam atau gagal bayar bunga sesuai kesepakatan. Nah, untuk credit risk sendiri itu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, ada kondisi keuangan peminjam. Yang kedua adalah kualitas manajemen risiko bank. Yang ketiga adalah stabilitas ekonomi secara umum. Dan yang terakhir adalah jenis dan jangka waktu kredit gitu. Next. Nah, dampak dari kredit risk itu apa sih? Jika banyak peminjam gagal membayar utangnya, maka bank itu bisa mengalami kerugian besar kan, dan bahkan beresiko bangkrut gitu. Oleh karena itu, bank harus menerapkan analisis risiko kredit yang ketat sebelum memberikan pinjaman, karena ada indikasi bangkrut tersebut. Kalau bank terus-terusan banyak peminjam yang gagal gitu ngasih ke peminjam gagal, ya berarti resiko kreditnya juga akan meningkat gitu. Next. Nah, ini ada tipe dari credit risk. Jadi, credit risk itu dibagi ke dalam dua kategori utama. Yang pertama adalah firm specific credit risk, yaitu resiko gagal bayar yang terkait dengan kondisi keuangan atau proyek tertentu dari perusahaan peminjam.
Dan yang kedua adalah systematic credit risk atau risiko yang lebih luas terkait dengan kondisi ekonomi atau makro yang mengaruhi seluruh industri atau pasar keuangan. Gitu, next. Nah, ini contoh dari tipe tadi. Kalau misalnya firm specific credit risk itu, contoh kayak sebuah perusahaan itu gagal membayar utangnya karena proyek yang dijalankan gagal dan gagal menghasilkan keuntungan gitu. Sedangkan kalau misalnya systematic credit risk, itu contohnya krisis ekonomi global yang menyebabkan banyak perusahaan kesulitan dalam membayar utangnya karena turunnya pendapatan secara keseluruhan gitu. Next. Selanjutnya ada liquidity risk. Nah, liquidity risk atau bahasa Indonesianya adalah risiko likuiditas merupakan risiko yang menjelaskan bahwa lonjakan itu tiba-tiba dalam penarikan kewajiban yang dapat menyebabkan FI itu berada dalam posisi harus melikuidasi aset dalam waktu yang sangat singkat dan dengan harga yang rendah. Next. Nah, risiko likuiditas itu muncul ketika pemegang suatu kewajiban suatu FI itu seperti deposan atau pemegang polis asuransi itu menuntut uang tunai segera untuk klaim keuangan yang mereka miliki terhadap si FI atau ketika pemegang komitmen pinjaman di luar neraca atau jalur kredit itu tiba-tiba menggunakan hak mereka untuk meminjam atau menarik komitmen pinjaman mereka. Contohnya nih, misal ketika pemegang kewajiban itu menuntut uang tunai segera, dengan kata lain mengembalikan klaim keuangan mereka kepada FI harus meminjam dana tambahan atau menjual aset untuk memenuhi permintaan penarikan dana tersebut gitu. Next. Selanjutnya adalah foreign exchange risk atau risiko nilai tukar. Nah, risiko ini itu merupakan risiko bahwa perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi nilai aset dan liabilitas suatu negara dalam mata uang asing. Jadi semakin banyak negara berkembang yang mengakui bahwa baik investasi asing langsung maupun investasi portofolio asing itu dapat memperluas manfaat operasional dan finansial yang tersedia dari investasi domestik murni. Next. Nah, salah satu dari manfaat dari potensial dari FI yang semakin mendunia dalam pandangannya adalah kemampuan untuk berekspansi ke luar negeri secara langsung melalui cabang atau akuisisi atau secara tidak langsung dengan mengembangkan portofolio aset keuangan yang mencangkup sekuritas asing serta sekuritas domestik. Nah, meski begitu, investasi asing menghadapkan FI pada risiko nilai tukar mata uang asing. Nah, risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko bahwa perubahan nilai tukar itu dapat berdampak negatif terhadap nilai aset dan liabilitas lembaga keuangan berdenominasi mata uang asing. Next. Selanjutnya ada country or sovereign risk. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Alda. Silakan Alda. Baik, terima kasih Salsa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai country or sovereign risk. Jadi di sini itu risiko negara atau kedaulatan, risiko atau negara atau kedaulatan yaitu risiko bahwa pembayaran dari pinjaman asing dapat terganggu karena campur tangan dari pemerintah asing.
Nah, sebagaimana telah kita catat pada bagian sebelumnya, suatu negara berorientasi global yang tidak sesuai antara ukuran dan jatuh tempo aset dan kewajiban luar negerinya akan terekspos terhadap resiko mata uang asing dan suku bunga asing. Nah, bahkan di luar resiko-resiko ini, dan bahkan ketika berinvestasi dalam dolar, memegang aset di negara asing dapat membuat seseorang asing tambahan yang disebut resiko dari negara atau resiko kedaulatan. Nah, resiko negara atau resiko kedaulatan sendiri merupakan jenis resiko kredit berbeda yang dihadapi oleh suatu negara yang membeli aset seperti obligasi zaman dari perusahaan asing. Nah, misalnya nih, ketika suatu perusahaan domestik tidak mampu atau tidak mau membayar kembali pinjaman, suatu FI biasanya memiliki jalan keluar ke pengadilan kepahilitan domestik dan pada akhirnya dapat memperoleh kembali setidaknya sebagian dari investasi awalnya ketika aset perusahaan yang gagal bayar dilikuidasi atau direstrukturisasi. Sebagai perbandingan, perusahaan asing mungkin tidak dapat membayar pokok atau bunga pinjaman meskipun mereka ingin melakukannya. Nah, sebenarnya pada umumnya itu pemerintah negara tempat perusahaan tersebut berkantor dapat melarang atau membatasi pembayaran utang karena kekurangan mata uang asing dan alasan politik yang merugikan. Untuk dari sebentar. Nah, untuk country of software risk sendiri, ini merupakan resiko yang timbul ketika pemerintah suatu negara mengintervensi pembayaran utang luar negeri atau ketika kondisi politik dan ekonomi di suatu negara menghambat pembayaran utang dan perusahaan asing. Seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih faktor penyebab adanya country risk ini? Sebenarnya ada beberapa faktor. Yang pertama itu adanya faktor dari campur tangan pemerintah. Pemerintah suatu negara dapat membatasi konversi mata uang lokal ke mata uang asing, sehingga menghambat pembayaran utang ke luar negerinya. Nah, selanjutnya faktor lain, yaitu krisis ekonomi dan politik. Nah, negara dengan ekonomi yang lemah atau tidak stabil lebih mungkin mengalami kesulitan dalam membayar utang luar negerinya. Faktor yang ketiga itu Mungkin kita tunggu sebentar dulu ya karena ada kesalahan teknis sinyalnya lagi bermasalah dari Alda. baik. eh, Sebelumnya mohon maaf tadi sempat kelempar ya. Izin share screen lagi ya, bentar. Apa sudah terlihat? Belum, sebentar. Belum terlihat ya? Belum. Bentar ya. Oke, sudah. Tinggal di Udah. full screen, Alda. Ya. Oke. Bentar. Oke, tadi baru sampai dampak udah sampai situ belum?
Iya, udah. Takutnya udah. Oke. Oke, izin melanjutkan ya. Jadi selanjutnya di sini dampak dari adanya country of software crisis ini apa sih gitu kan? Nah, untuk dampaknya sendiri, yang pastinya adanya kerugian bagi investor asing. Jadi, jika pemerintah suatu negara memblokir pembayaran utang, investor asing akan mengalami kerugian besar. Nah, selain kerugian bagi investor asing, dampaknya juga yaitu adanya krisis keuangan. Nah, jadi jika banyak negara yang mengalami kesulitan bayar utang ke luar negeri, otomatis dapat menyebabkan krisis ekonomi secara global gitu. Nah, untuk contoh kasusnya sendiri, jadi krisis utang dari Argentina itu di 2001, yang mana dalam kondisi ini Argentina gagal membayar utangnya sebesar 95 miliar dolar yang menyebabkan resesi yang berkepanjangan. Selanjutnya, contoh kasus lain yaitu sanksi terhadap Rusia pada tahun 2022. Jadi, banyak perusahaan Rusia tidak dapat mengakses pasar keuangan global setelah dikenai sanksi oleh negara barat. Gitu. Oke, di sini next. Selanjutnya ada marketplace. Jadi, risiko pasar yaitu risiko yang tumbuh dalam perdagangan aset dan kewajiban karena perubahan suku bunga, nilai tukar, dan harga aset lainnya. Nah, untuk risiko pasar sendiri muncul ketika FI secara aktif memperdagangkan aset dan kewajiban dan derivatif daripada menahannya untuk tujuan investasi, pendanaan, dan lindung nilai jangka panjang. Risiko pasar berkaitan erat dengan risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko nilai tukar mata uang asing karena ketika risiko-risiko tersebut meningkat atau menurun, maka risiko pasar secara keseluruhan itu dapat terpengaruh. Nah, bentar. Di marketplace. Jadi untuk marketplace sendiri sebenarnya dia itu uh, singkatnya dia itu adalah resiko yang timbul dari perubahan harga aset keuangan seperti saham, obligasi, atau derivatif akibat fluktuasi pasar. Nah, untuk market risk sendiri ini terbagi ke dalam beberapa jenis lagi. Yang pertama itu ada interest rate risk atau risiko akibat perubahan suku bunga yang dapat mempengaruhi harga obligasi dan instrumen keuangan lainnya. Nah, yang selanjutnya itu ada equity price risk atau resiko akibat perubahan harga saham di pasar modal. Dan yang ketiga itu ada jenisnya yang namanya commodity price risk atau bisa disebut dengan resiko akibat perubahan harga komoditas seperti minyak, emas, dan bahan baku lainnya gitu. Dan juga sama untuk market risk sendiri tentunya ada dampaknya. Apa sih dampak dari market risk ini? Yang pertama itu dia adanya penurunan nilai dari portofolionya. Jadi investor dan lembaga keuangan itu dapat mengalami kerugian besar jika pasarnya itu anjlok. Nah, selanjutnya itu krisis dari finansialnya. Jadi jika market risk-nya itu tidak dikelola dengan baik, otomatis dapat menyebabkan krisis finansial seperti yang terjadi pada tahun 2008. Nah, untuk market risk sendiri ini, contohnya misalnya di tahun 1929 itu ada yang namanya crash pada pasar saham. Jadi kondisi ini merupakan anjloknya pasar saham di Amerika Serikat yang dapat menyebabkan depresi besar. Dan juga contoh lainnya itu krisis keuangan global pada tahun 2008, seperti yang kita ketahui gitu kan.
Jadi market risk ini dari produk keuangan berbasis hipotek, dia menyebabkan kebangkrutan besar di sektor perbankan. Oke, selanjutnya di sini kita bisa lihat the investment banking book and trading book of commercial bank. Jadi di sini ada banking book sama trading book. Nah, masing-masing itu dia memiliki aset dan liabilities-nya masing-masing. Untuk yang banking book sendiri itu di aset terdapat cash, loan, ada premises dan equipment, dan juga ada other illiquid asset. Sedangkan di listnya itu ada deposit, ada other illiquid borrow fund and capital. Dan juga untuk di trading booknya ini sama, jadi ada aset sama liability juga. Untuk asetnya itu bond, tapi bondsnya ini yang jangka panjangnya. Selanjutnya ada commodity, ada FX, ada equity, dan juga ada derivatives. Nah, untuk yang liabilitiesnya itu ada bonds, tapi yang jangka pendeknya, commodity, FX, equity, sama derivatif. Itu kurang lebih aset sama liabilitiesnya sama, cuman yang membedakan kalau untuk di aset itu dia pakai yang jangka panjangnya, sedangkan yang di liabilities itu dia pakai yang dalam jangka pendek. Nah, untuk dalam perbankan sendiri, tadi kan udah dijelaskan deh, terdapat dua kategori utama yang digunakan untuk mengelola aset dan kewajibannya. Ada investment book sama trading book. Nah, kalau investment book ini sebenarnya dia berisi aset jangka panjang yang dimiliki untuk investasi, kayak obligasi, pemerintah, dan pinjaman korporasi. Nah, untuk investment book ini sendiri, dia tidak diperdagangkan secara aktif dan lebih stabil dalam nilai. Sedangkan kalau untuk trading book ini, dia berisi aset yang diperdagangkan secara aktif untuk keuntungan dalam jangka pendek, gitu. Kalau untuk trading book ini mencakup saham, obligasi, dan instrumen derivatif yang lebih rentan terhadap market risk-nya gitu. Sebenarnya kalau perbedaan utama dari keduanya itu, kalau untuk investment book itu dia lebih fokus pada keuntungan jangka panjang sebenarnya. Sedangkan kalau untuk trade book, dia ini lebih spekulatif dan rentan terhadap fluktuasi pasarnya gitu. Nah, selanjutnya ada off balance sheet risk yang akan dijelaskan oleh Amelia. Baik, di sini tuh ada off balance sheet risk. Itu kayak dia itu resiko yang berasal dari aktivitas keuangan yang tidak tercatat dalam neraca keuangan sebuah lembaga keuangan. Jadi kayak yang ditanggung oleh FI atau finansial institusi karena aktivitas itu yang terkait dengan aset dan kewajiban kontingensinya. Contohnya yang dari aset atau kewajiban kontingensinya itu contohnya kayak garansi bank atau bank guarantee, derivatif atau kayak kontrak swap atau opsi, lalu ada komitmen kredit yang belum dicairkan. Jadi risiko ini muncul karena walaupun aktivitas tersebut tidak ada dalam neraca, mereka tetap tetap dapat mempengaruhi posisi keuangan lembaga keuangan jika terjadi kerugian atau kewajiban yang harus dipenuhi. Terus lalu adanya tren pertumbuhan aktivitas di luar neraca. Jadi salah satu tren yang paling mencolok bagi banyak bank modern adalah pertumbuhan aktivitas di luar neraca dan dengan demikian resiko di luar neraca mereka. Jadi salah satu tren yang menonjol di bank modern adalah peningkatan aktivitas di luar neraca. Jadi aktivitas ini seringkali digunakan untuk meningkatkan efisiensi modal, mengurangi risiko pajak, atau meningkatkan laba dengan cara yang tidak langsung. Namun dengan bertambahnya aktivitas di luar neraca,
Namun dengan bertambahnya aktivitas di luar neraca, resiko yang terkait dengan aktivitas tersebut juga ikut meningkat. Sehingga hal ini itu menuntut pengelolaan dan pengawasan yang lebih ketat. Lalu di sini ada fokus pada bank besar dan derivatif. Jadi meskipun semua lembaga keuangan terlibat dalam aktivitas off balance sheet, perhatian utamanya ini tertuju pada aktivitas bank, khususnya bank besar yang melakukan investasi pada aset dan kewajiban off balance sheet, khususnya sekuritas dan derivatif. Jadi fokus pada bank besar dan derivatif. Jadi semua lembaga keuangan ini memiliki aktivitas off balance sheet, tetapi perhatian lebih besar diberikan pada bank besar. Hal ini itu karena bank besar ini cenderung melakukan investasi besar di aset dan kewajiban off balance sheet. Lalu bank cenderung melakukan investasi besar di aset dan kewajiban off balance sheet. Salah satu instrumen utama yang digunakan atau sekuritas derivatif seperti kontrak berjangka, swap, dan opsi. Derivatif ini dapat memberikan keuntungan besar tetapi derivatif ini dapat memberikan keuntungan besar, tetapi juga dapat membawa potensi kerugian yang signifikan jika tidak dikelola dengan baik. Bentar, emang pelan banget ya suaranya? Contohnya ada startup jadi banking asset kayak Bentar, ini pelan banget suaranya. Kedengeran kok Amel, lanjutin aja nggak apa-apa. Tapi digedein dikit ya biar takutnya nggak ke-record gitu. Oke, berarti dari ulang lagi apa gimana? Boleh, dari ulang boleh. Kalau takutnya nggak ke-record gitu sih. Mungkin Alda bisa Uh, slide-nya di slide dari Amel awal. yang awal ya, yang awal. di slide awal lagi. Mm-mm. Oh, sorry. Di sini ya? Atau ini? Udah kedengeran belum kalau ini? Sudah. Udah kan? Oke. Di sini ada materi off balance sheet risk, di mana off balance sheet risk ini itu resiko yang berasal dari aktivitas keuangan yang tidak tercatat dalam neraca keuangan sebuah lembaga keuangan. Jadi, risiko di luar neraca, resiko yang ditanggung oleh FI karena aktivitas yang terkait dengan aset dan kewajiban kontingensi. Definisi resiko di luar neraca atau balance sheet risk ini adalah di mana resiko yang harus ditanggung oleh lembaga keuangan atau finansial institusi atau FI akibat aktivitas yang tidak dicatat langsung dalam neraca keuangan. Aktivitas ini itu terkait dengan aset dan kewajiban kontingensi atau contingent liabilities. Contohnya itu dari aset atau kewajiban kontingensi adalah dari bank guarantee atau garansi bank, derivatif seperti kontrak swap atau opsi, komitmen kredit yang belum dicairkan. Sehingga resiko ini tuh muncul karena walaupun aktivitas tersebut tidak ada dalam neraca, mereka tetap dapat mempengaruhi posisi keuangan lembaga keuangan jika terjadi kerugian atau kewajiban yang harus dipenuhi. Lalu ada poin yang kedua, di mana dia tuh menjelaskan tentang tren pertumbuhan aktivitas di luar neraca, yang dimana salah satu tren yang paling mencolok bagi banyak bank modern adalah pertumbuhan aktivitas di luar neraca, dan dengan demikian resiko di luar neraca mereka. Jadi, salah satu tren yang menonjol di bank modern itu adalah peningkatan aktivitas di luar neraca. Aktivitas ini seringkali digunakan untuk meningkatkan efisiensi modal, mengurangi resiko pajak, atau meningkatkan laba dengan cara yang tidak langsung. Namun, dengan bertambahnya aktivitas di luar neraca, resiko yang terkait dengan aktivitas tersebut juga ikut meningkat. Hal ini menuntut pengelolaan dan pengawasan yang lebih ketat.
Lalu di sini poin ketiga ini membahas pada yaitu yang berfokus pada bank besar dan derivatif. Jadi meskipun semua lembaga keuangan terlibat dalam aktivitas off balance sheet, perhatian utamanya ini tertuju pada aktivitas bank, khususnya bank besar yang melakukan investasi besar pada aset dan kewajiban off balance sheet, khususnya sekuritas dan derivatif. Jadi bank besar ini tuh cenderung melakukan investasi besar di aset dan kewajiban off balance sheet. Salah satu instrumen utama yang digunakannya itu adalah sekuritas derivatif seperti kontrak berjangka, swap, dan opsi. Jadi derivatif ini dapat memberikan keuntungan besar tetapi juga dapat membawa potensi kerugian yang sangat signifikan jika ini tidak dikelola dengan baik. Jadi dari resiko off balance sheet atau off balance sheet risk ini itu tuh merupakan suatu tantangan besar bagi lembaga keuangan, jadi terutama bank besar, karena aktivitas ini tuh tidak tercatat dalam laporan neraca tetapi tetap memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas dan profitabilitas lembaga tersebut, sehingga pengawasan dan manajemen risiko yang efektif sangat diperlukan untuk mengelola dari risiko ini. Next slide. Next slide. Masih di chapter of balance sheet risk ini atau aktivitas di luar neraca ini, mohon maaf yang sebelumnya. Iya, jadi sebaliknya ini aktivitas di luar neraca kurang menjadi perhatian lembaga penyimpanan yang lebih kecil dan banyak perusahaan asuransi yang memegang relatif sedikit sekuritas di luar neraca. Jadi aktivitas di luar neraca ini itu cenderung kurang menjadi perhatian pada lembaga penyimpanan atau penyimpanan yang lebih kecil gitu, kayak bank-bank kecil lah contohnya. Jadi dan banyak perusahaan asuransi. Alasannya kenapa? Alasannya itu karena lembaga ini tuh biasanya memiliki sekuritas di luar neraca yang relatif lebih sedikit dan mereka ini tuh lebih fokus pada operasi keuangan langsung yang tercatat dalam neraca dibandingkan dengan aktivitas yang sifatnya kontingensi. Lalu di sini ada definisi aktivitas di luar neraca. Aktivitas di luar neraca itu menurut definisinya itu tidak muncul pada neraca berjalan FI atau finansial institusi tadi karena tidak melibatkan kepemilikan klaim primer atau aset saat ini atau penerbitan klaim sekunder kewajiban saat ini. Sebaliknya, aktivitas di luar neraca mempengaruhi bentuk neraca FI di masa mendatang, bukan bentuk saat ini. Jadi tuh kayak apa ya, jadi tuh kayak aktivitas di luar neraca itu ya itu tidak muncul pada neraca berjalan lembaga keuangan sih, karena ya, hal ini itu dia tuh kayak karena tuh mereka tuh tidak melibatkan kepemilikan langsung terhadap klien primer saat ini. Jadi contoh klien primernya itu misalnya contoh klien primer itu contohnya itu kayak investasi langsung yang terdaftar dalam neraca dan dia tuh tidak juga melibatkan kewajiban sekunder atau klaim sekunder atau liabilitas yang sudah terjadi saat ini, sehingga dampak aktivitas di luar neraca ini akan mempengaruhi masa mendatang gitu. Namun aktivitas ini tuh berpotensi mempengaruhi bentuk neraca FI di masa mendatang jika kondisi tertentu terpenuhi. Contohnya apa? Contohnya itu kayak garansi bank atau kontrak derivatif hanya akan berdampak pada neraca jika terjadi pelaksanaan klaim atau perubahan nilai kontrak. Jadi itu dari slide ini atau dari materi ini tuh bisa disimpulin kayak dia tuh kayak menekankan bahwa aktivitas di luar neraca ini adalah bagian penting dari resiko keuangan yang seringkali kurang mendapat perhatian pada lembaga keuangan kecil atau perusahaan asuransi. Jadi kayak meskipun tidak langsung tercatat dalam neraca, aktivitas ini bisa berdampak signifikan pada posisi keuangan lembaga di masa depan. Jadi kayak oleh karena itu tuh pemahaman dan pengelolaan risiko ini sangat diperlukan untuk menghindari dampak negatif di kemudian hari.
Next slide. Next slide. Di sini masih lanjutan dari off balance sheet tricks ini, yang dimana dia ada 4 poin, yang mana ya mereka melibatkan penciptaan aset dan kewajiban bersyarat yang menimbulkan potensi penempatannya atau di masa mendatang pada neraca. Jadi penciptaan aset dan kewajibannya ini bersyarat karena aktivitas di luar neraca ini melibatkan penciptaan aset dan kewajiban bersyarat. Aset dan kewajiban ini tidak langsung tercatat dalam neraca saat ini, namun mereka berpotensi ditempatkan di neraca pada masa mendatang jika kondisi tertentu terjadi. Contohnya garansi bank yang baru menjadi kewajiban nyata jika klaim diajukan oleh pihak yang dijamin. Dengan demikian, mereka dapat langsung dengan demikian mereka memiliki dampak langsung terhadap profitabilitas dan kinerja FI-nya di masa mendatang. Jadi dampak pada profitabilitas dan kinerjanya. Jadi aktivitas di luar neraca ini memiliki dampak langsung nih terhadap profitabilitas dan kinerja FI di masa mendatang. Dari profitabilitasnya itu jika aktivitas ini menghasilkan keuntungan atau kerugian. Lalu dari kinerja FI di masa mendatang yaitu karena adanya aset atau kewajiban bersyarat dapat mempengaruhi posisi keuangan ketika mereka berubah menjadi aset atau kewajiban nyata. Sehingga meskipun tidak tercatat di neraca saat ini, aktivitas ini tetap mempengaruhi kondisi keuangan FI secara keseluruhan. Terus lalu di poin ketiga ini ada penempatan di bawah garis. Jadi oleh karena itu nih akuntan ini menempatkannya di bawah garis bawah dari neraca aset dan kewajiban FI. Akuntan biasanya ini menempatkan aktivitas di luar neraca pada laporan keuangan sebagai catatan di bawah garis. Artinya aktivitas ini tidak dicatat sebagai bagian formal dari aset atau kewajiban di neraca. Namun, informasi tentang aktivitas tersebut tetap diungkapkan untuk memberikan gambaran potensi dampaknya di masa depan. Lalu yang poin keempat ini contoh aktivitas di luar neraca. Contohnya ini misalnya penerbitan jaminan surat kredit siaga oleh perusahaan asuransi dan bank untuk mendukung penerbitan obligasi daerah. Jadi kayak tujuan dari penerbitan ini itu adalah untuk mendukung penerbitan obligasi daerah. Jadi surat kredit siaga ini bersifat di sini ada aset dan kewajiban kontingensi. Jadi pengertiannya itu aset dan kewajiban kontingensi merupakan aset atau kewajiban yang berada di luar neraca atau off balance sheet dan dapat berdampak pada arus kas suatu lembaga keuangan atau perusahaan di masa depan. Jadi aset dan kewajiban di luar neraca ini yang berpotensi menghasilkan arus kas positif atau negatif untuk FI-nya sendiri. Jadi sifat kontingensinya ini artinya aset atau kewajiban ini belum pasti terjadi atau terrealisasi tergantung pada suatu peristiwa di masa depan. Dampak finansialnya, jika peristiwa tertentu terjadi, aset kontingensi dapat menghasilkan arus kas positif bagi perusahaan. Misalnya contohnya ini hak klaim asuransi atau piutang yang belum pasti diterima. Sebaliknya, kewajiban kontingensi dapat menyebabkan arus kas negatif, misalnya tuntutan hukum yang bisa mengharuskan perusahaan membayar denda atau penalti.
Contohnya ini, kalau aset kontingensinya ini potensi pendapatan dari klaim asuransi yang belum diterima. Lalu dari kewajiban kontingensi yaitu gugatan hukum yang bisa menyebabkan perusahaan harus membayar kompensasi jika kalah dalam kasus tersebut. Itu contoh dari kewajiban kontingensi. Lalu di poin kedua itu ada surat kredit. Surat kredit itu yaitu pengertiannya itu adalah jaminan kredit yang diterbitkan oleh lembaga keuangan FI atau finansial institusi di mana pembayaran hanya akan dilakukan jika suatu peristiwa tertentu itu terjadi di masa mendatang. Fungsinya ini digunakan untuk menjamin pembayaran dalam transaksi keuangan, terutama dalam perdagangan internasional. Cara kerjanya itu yaitu bank atau lembaga keuangan ini akan menerbitkan surat kredit atas permintaan nasabah atau importir. Jika syarat-syarat dalam surat kredit terpenuhi, misalnya barang telah dikirim dan dokumen sesuai, maka maka bank akan melakukan pembayaran kepada pihak penerima atau eksportir. Contoh penggunaannya itu yaitu dalam perdagangan internasional, eksportir ini dapat menerima pembayaran dari bank meskipun importir belum membayar secara langsung. Lalu dalam proyek konstruksi ini, surat kredit ini dapat digunakan untuk menjamin pembayaran kepada kontraktor jika pekerjaan telah selesai sesuai kesepakatannya. Jadi aset dan kewajiban kontingensinya ini yaitu aset atau kewajiban yang belum pasti terjadi dan dapat mempengaruhi keuangan suatu lembaga di masa mendatang. Next slide. Next slide. Alda, tolong next slide. Kayaknya Alda nge-lag lagi deh, karena cuacanya lagi hujan kali ya. Bentar ya, Mel. Iya, bisa. Iya. Maaf, tadi sempat keputus ya. Aku izin share screen lagi ya. Apa udah kelihatan? Belum mungkin. Belum. Belum. Sekarang udah belum? Udah belum? Udah. Dah. Oke. Oke, di materi selanjutnya ini ada teknologi and operational risk, yaitu di sini tuh ada pengertian resiko teknologi, ya di mana resiko teknologi ini merujuk pada potensi kerugian yang dialami oleh lembaga keuangan FI atau finansial institusi atau perusahaan ketika investasi yang dilakukan dalam teknologi tertentu tidak menghasilkan manfaat yang diharapkan seperti penghematan biaya atau efisiensi operasional. Jadi kayak risiko teknologi ini risiko yang ditanggung oleh FI ketika investasi teknologi tidak menghasilkan penghematan biaya yang diantisipasi. Investasi dalam teknologi seringkali dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, atau memperbaiki kualitas layanan. Namun, jika teknologi tersebut gagal memenuhi ekspektasi atau tidak memberikan hasil yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, maka organisasi menghadapi resiko finansial yang signifikan. Contohnya, pembelian perangkat lunak mahal yang ternyata tidak kompatibel dengan sistem perusahaan atau tidak memenuhi kebutuhan operasional.
Lalu ada yang poin kedua ini ada resiko operasional, yang dimana resiko bahwa teknologi atau sistem pendukung yang ada mungkin tidak berfungsi atau rusak. Jadi resiko operasional itu adalah resiko yang muncul ketika teknologi atau sistem pendukung yang digunakan tidak berfungsi dengan baik, mengalami gangguan atau rusak. Jadi teknologi yang digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari memainkan peran penting sebagai pendukung efisiensi dan produktivitas. Jika sistem ini mengalami kegagalan, misalnya server yang crash, perangkat lunak yang tidak responsif, atau perangkat keras yang rusak, maka operasional perusahaan itu dapat terganggu, sehingga dapat menyebabkan kerugian finansial, kehilangan kepercayaan pelanggan, atau bahkan dampak hukum jika kegagalan tersebut mempengaruhi keamanan data. Lalu di poin ketiga itu ada resiko teknologi dan operasional saling terkait erat dan dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan kekhawatiran besar bagi para manajer dan regulator Florida. Jadi kayak resiko teknologi dan operasional saling terkait erat karena teknologi yang tidak efektif atau gagal dapat langsung memicu resiko operasional. Jadi penekanannya dalam beberapa tahun terakhir, keterkaitan ini menjadi perhatian utama bagi para manajer dan regulator khususnya di wilayah seperti Florida. Alasan kekhawatirannya, ketergantungan yang semakin besar pada teknologi modern dalam berbagai sektor termasuk keuangan membuat risiko ini menjadi lebih signifikan. Kegagalan teknologi atau gangguan operasional tidak hanya berdampak pada operasional internal, tetapi juga reputasi perusahaan, regulasi, dan kepercayaan pasar. Jadi dari materi teknologi dan operasional analytics ini, yang dimana pentingnya manajemen risiko. Jadi untuk mengolah teknologi dan operasional dengan efektif, perusahaan itu perlu menerapkan strategi manajemen risiko yang komprehensif. Hal ini itu melibatkan ada tiga. Yang pertama itu evaluasi investasi teknologi secara menyeluruh sebelum implementasi. Lalu yang kedua pemantauan berkelanjutan terhadap performa teknologi dan sistem operasional. Yang ketiga ini menyusun rencana mitigasi resiko untuk menghadapi potensi kegagalan. Dan fokus regulator yang dimana regulator ini juga harus menaruh perhatian besar pada resiko ini untuk memastikan stabilitas dan kelangsungan operasional lembaga keuangan atau organisasi lainnya. Sehingga dengan memahami dan mengolah risiko teknologi serta operasional, perusahaan itu dapat meminimalkan potensi kerugian dan menjaga keberlanjutan bisnis di era modern yang semakin bergantung pada teknologi. Next slide. Masih di materi yang sama tentang teknologi dan operasional resikonya. Di sini ada Bank for International Settlement atau yang kita singkat BIS. Jadi dia organisasi internasional yang menjadi forum bagi bank sentral dari negara-negara ekonomi utama dunia. Dia mendefinisikan risiko operasional termasuk risiko teknologi sebagai risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses, orang, dan sistem internal yang tidak memadai atau gagal atau dari peristiwa eksternal. Jadi proses orang dan sistem internal ini, yaitu resiko operasional ini dapat timbul dari kelemahan atau kegagalan dalam tiga aspek utama ini. Contohnya itu ada yang pertama proses yang tidak efisien atau salah, misalnya kesalahan dalam proses transaksi. Lalu yang kedua ada kesalahan manusia atau human error atau kurangnya kompetensi staff. Lalu yang ketiga ini ada sistem teknologi yang usang, rusak atau tidak kompatibel. Lalu kalau dari peristiwa eksternal ini yaitu risiko yang juga dapat muncul dari faktor eksternal seperti bencana alam, serangan cyber atau gangguan lain yang berada di luar kendali organisasi itu sendiri.
Lalu di sini sejumlah fees menambahkan risiko reputasi dan risiko strategis, misalnya akibat major yang gagal sebagai bagian dari definisi risiko operasional yang lebih luas. Risiko teknologi ini termasuk dalam kategori risiko operasional. Hal ini tuh mencangkup seperti kayak gangguan teknologi, misalnya kegagalan server atau jaringan, kerentanan keamanan cyber atau cyber security, lalu ketergantungan pada teknologi yang tidak memadai untuk mendukung operasi bisnisnya. Terus risiko reputasi itu didefinisikan sebagai risiko yang dapat merusak citra atau kepercayaan publik terhadap organisasi, contohnya kebocoran data pelanggan, tanggapan yang buruk terhadap krisis teknologi, dan risiko strategis. Risiko strategis itu berkaitan dengan keputusan bisnis yang berdampak negatif pada keberlangsungan organisasi. Misalnya tadi tuh merger atau akuisisi yang gagal, lalu investasi besar dalam teknologi baru yang tidak memberikan hasil sesuai harapan. Jadi sejumlah lembaga keuangan atau finansial institusi ini memperluas definisi risiko operasional ini untuk mencakup risiko reputasi dan strategis guna untuk memberi pandangan yang lebih holistik dalam mengelola risiko. Next slide. Di sini ada materi insolvensi, risiko kebangkrutan. Jadi risiko kebangkrutan yaitu risiko bahwa suatu FI mungkin tidak memiliki cukup modal untuk mengimbangi penurunan tiba-tiba dalam nilai asetnya yang relatif terhadap kewajibannya. Jadi dengan kata lain, risiko ini terjadi ketika nilai aset suatu FI atau bank, perusahaan asuransi atau institusi lain jatuh di bawah jumlah kewajiban atau utang atau komitmen yang dimilikinya sehingga institusi tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya. Contohnya, sebuah bank itu mengalami kerugian besar pada portofolio kredit yang karena tingginya tingkat kredit macet, sementara kewajiban pembayaran bunga kepada deposan tetap harus dilakukan jika modal bank tersebut tidak mencukupi, maka risiko kebangkrutan dapat terjadi. Lalu risiko kebangkrutan ini merupakan konsekuensi atau hasil dari satu atau beberapa risiko yang dijelaskan di atas. Risiko suku bunga, kredit, likuiditas, nilai tukar mata uang asing, risiko kedaulatan pasar, risiko duluan neraca, dan risiko teknologi. Risiko suku bunga yaitu perubahan suku bunga yang drastis dapat mempengaruhi pendapatan dari pinjaman dan investasi serta meningkatkan biaya kewajiban. Risiko kredit, ketika debitur gagal membayar kewajibannya, institusi akan mengalami kerugian. Lalu risiko likuiditas, ketidakmampuan lembaga untuk memenuhi kewajiban jangka pendek karena kekurangan dana. Risiko nilai tukar mata uang asing, yaitu fluktuasi nilai tukar dapat menyebabkan kerugian pada aset atau kewajiban dalam mata uang asing. Risiko pasar, yaitu yang terjadinya penurunan harga pasar dari aset yang dimiliki seperti saham atau obligasi. Lalu risiko kedaulatan, risiko yang terkait dengan ketidakmampuan pemerintah suatu negara untuk memenuhi kewajiban utangnya. Lalu yang terakhir, risiko luar neraca off balance sheet risk, itu risiko dari kewajiban atau komitmen yang tidak tercatat dalam neraca seperti jaminan kredit atau derivatif. Lalu ada risiko teknologi, kegagalan sistem teknologi yang dapat memengaruhi operasional dan kepercayaan pelanggan. Jadi risiko ini itu saling berkaitan dan dapat memperburuk situasi keuangan lembaga keuangan yang pada akhirnya meningkatkan potensi kebangkrutan. Lalu kondisi kebangkrutan secara teknis, yaitu kebangkrutan ini terjadi ketika sumber daya modal atau ekuitas pemilik FI ini didorong atau mendekati nol karena kerugian yang terjadi sebagai akibat dari satu atau lebih risiko yang dijelaskan. Jadi penurunan mendadak dalam nilai aset yang melebihi kemampuan modal untuk menutupi kerugian tersebut. Ketika ini terjadi, lembaga keuangan tidak lagi memiliki kemampuan untuk melanjutkan operasinya dan harus menghadapi likuidasi atau intervensi dari regulator.
kesimpulan dari insolvency risk ini, di mana dia ini merupakan risiko yang sangat serius bagi lembaga keuangan karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan operasionalnya. Sehingga untuk mengelola risiko keuangan ini, lembaga keuangan itu perlu memiliki yang pertama manajemen risiko yang kuat, termasuk pemantauan risiko kredit, pasar, likuiditas, dan teknologi. Yang kedua, modal memadai sebagai buffer untuk menyerap kerugian yang tidak terduga. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur kecukupan modal. Next slide. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Alda. Baik, terima kasih Amel. Jadi mungkin di sini saya ingin menambahkan sedikit. Bentar. Di sini saya ingin menambahkan sedikit. Jadi resiko atau risk of financial institution dalam materi ini atau dalam mata kuliah manajemen ini merupakan aspek yang krusial di dunia keuangan, terutama bagi lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan institusi keuangan lainnya. Nah, risk of financial institution ini mengacu pada berbagai jenis risiko yang dihadapi lembaga keuangan dalam menjalankan operasionalnya. Risiko-risiko ini, jika tidak dikelola dengan baik, tentunya dapat berdampak buruk terhadap profitabilitas, stabilitas keuangan, dan bahkan mengancam keberlangsungan lembaga keuangan itu sendiri. Nah, lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem ekonomi. Karena apa? Jawabannya yaitu karena berfungsi sebagai perantara keuangan atau financial intermediaries yang berhubungan dan menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Namun, dalam proses ini, mereka juga menghadapi berbagai jenis risiko yang dapat mempengaruhi operasional. Nah, oleh karena itu, pemahaman dan pengelolaan risiko yang efektif menjadi kunci dalam menjaga stabilitas industri keuangan. Nah, untuk jenis-jenis risiko dalam finansial institusi ini terdapat beberapa kategori lagi gitu. Yang pertama itu ada interest rate risk atau risiko suku bunga. Yang kedua itu ada credit risk. Yang ketiga ada liquidity risk. Yang keempat ada risiko nilai tukar mata uang asing. Yang kelima itu ada risiko negara atau kedaulatan. Kemudian ada market risk, ada juga off balance sheet risk. Ada juga tadi yang sempat Amel jelaskan juga teknologi dan operasional risk, dan juga yang terakhir itu ada insolvency risk. Oke, jadi mungkin di sini aku mau sedikit juga dari masing-masing risiko dalam financial institution itu sendiri. Nah, yang pertama itu kan tadi ada interest rate risk. Nah, risiko suku bunga itu terjadi ketika perubahan suku bunga menyebabkan ketidakseimbangan antara aset dan liabilitas dari lembaga keuangan itu sendiri. Nah, untuk perubahan suku bunganya ini dapat mempengaruhi biaya dana dan pendapatan dari aset yang menghasilkan bunga. Nah, untuk interest rate risk ini juga terbagi dua jenis utama. Yang pertama itu ada refinancing risk dan yang kedua itu ada reinvestment risk. Nah, untuk refinancing risk sendiri merupakan risiko bahwa biaya pinjaman akan meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan imbal hasil dari aset investasi. Sedangkan untuk reinvestment risk-nya sendiri itu adalah resiko bahwa pendapatan
dari investasi yang baru akan lebih rendah dibandingkan dengan biaya dana yang digunakan. Nah, untuk contoh kasusnya sendiri nih, dari interest rate risk ini, jika suku bunganya naik, bank akan memberikan pinjaman dengan bunga tetap akan mengalami penurunan keuntungan karena biaya dana itu meningkat. Sedangkan jika suku bunganya turun, bank yang memiliki investasi berbasis bunga variabel akan mengalami penurunan pendapatan. Nah, selanjutnya di sini ada tadi kita bahas juga mengenai credit risk atau risiko kredit. Nah, untuk risiko kredit sendiri merupakan risiko utama bagi lembaga keuangan yang memberikan pinjaman. Nah, risiko kredit ini muncul ketika peminjam tidak dapat mengembalikan dana dan peminjam atau gagal membayar bunga sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal seperti itu. Nah, tentunya ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kredit risk itu sendiri. Pertama itu ada kondisi keuangan peminjam. Selanjutnya itu ada kualitas dari manajemen resiko bank dan juga stabilitas ekonomi secara umum. Oke, nah di sini mungkin aku masuk ke liquidity risk. Karena tadi sempat di-mention juga oleh Kika. Mungkin di sini aku mau kasih tahu untuk dampak dari liquidity risk itu tuh apa sih sebenarnya gitu. Nah, untuk dampaknya sendiri, jika bank tidak dapat menyediakan dana yang cukup karena harus menjual aset dengan harga lebih rendah dari harga pasar, bisa menyebabkan kebangkrutan yang tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran. Untuk contohnya sendiri, yaitu krisis keuangan 2008, di mana banyak bank mengalami kekurangan likuiditas akibat jatuh nilai aset mereka. Kurang lebihnya itu mungkin untuk kesimpulannya, manajemen risiko dalam lembaga keuangan itu sangat penting ya teman-teman, tentunya untuk menjaga stabilitas keuangan dan mencegah krisis ekonomi. Setiap risiko memiliki dampak yang berbeda-beda tentunya, namun semuanya dapat menyebabkan kerugian besar jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, lembaga keuangan harus memiliki strategi yang matang dalam mengelola risiko, termasuk diversifikasi portofolio, penggunaan instrumen lindung nilai, serta kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami dari kelompok 2 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.